Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Coach Adi Setia, yang kami hormati Mas Eko selaku Ketua Irama, tidak lupa kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Saya Tuzi selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. 1. Pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara inti. Dan yang keempat adalah penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Ena, kepada Mbak Ena kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب
واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti yang akan dibawakan oleh Coach Adi Setia. Kepada Coach Adi Setia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini rata-rata SMP atau SMP? Ada yang SMP? SMP Ada ya? Yang ada? ada. Coba SD berapa? Berapa ada? Acung ya SMP. Acung. SMP kono. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil kawan-kawan aja ya, biar santai. Baik, kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke materi saya sampai jam berapa, Pak? Sudah dijawab ya? Oh ya. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama lengkap saya di akta itu Setia Adinugra, jadi bukan Adi Setia. Kalau artinya memang, kalau kata bapak saya, Setia itu setia, Adi itu satu, Nugra itu anugerah. Jadi kata bapak saya, pas saya tanya, satu anugerah yang setia. Jadi salah satu faktor kenapa istri saya mau sama saya, katanya karena ada faktor setia. Jadi cari itu syaratnya yang setia. Saya asli kelahiran Temanggung, Teraji, SMP saya SMP remaja, SMA saya SMA 1 Parakan. Ada yang SMA 1 Parakan? SMA? SMA ada SMA? SMA mana? Saya agak lajang karena ada sama agak flu. Jadi mohon maaf suaranya agak tidak. Kegiatan pengalaman organisasi saya dulu di kampus, saya kuliah di UNES jurusan akuntansi. Terakhir saya jadi wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNES, dan sekarang aktivitas saya alhamdulillah jadi direktur utama di PT Katulistiwa Indonesia Semarang, bergerak di bidang traveling. Cuma memang pandemi ini off. Kemudian diamanai jadi mentor UMKM di area di Gedu di Temanggung. Saya kebetulan jadi diamanai jadi ketua cabang. Apa itu Genbro? Mungkin Pak Mas, saya ada video Mas, tolong diputar Mas.
Oke teman-teman semuanya, sedikit profil tentang Genpro. Jadi Genpro itu adalah sebuah komunitas pengusaha. Jadi di situ banyak teman-teman itu bagi yang mau dia belajar bisnis mulai dari nol, dia yang mau mendapatkan konsepnya, yang mau disistemasi, nanti saya jelaskan ada di situ. Jadi kebetulan saya diamanai wilayah Temanggung untuk mengajak beberapa orang, banyak orang untuk join bergabung di Genpro. Jadi teman-teman yang dia ingin punya usaha, yang ingin mengembangkan usaha, di situ ada. Next mas. Alhamdulillah ini beberapa hal yang pernah perusahaan dan saya capai. Tingkat Jawa Tengah memenangi Wirausaha Muda Jateng. Finalis Asia Sales Competition 2009 Wirausaha Muda Mandiri. Sekarang jadi binaannya Kementerian Pemuda dan Olahraga, terakhir jadi binaannya Kementerian Koperasi dan UKM sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan insya Allah teman-teman semua, sore hari ini materinya adalah terkait tentang bisnis. Tapi sebelum nanti saya masuk ke materi bisnis, ada materi fondasi yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya. Insya Allah kalau teman-teman bisa melewati proses itu, apa yang nanti akan saya sampaikan, baik teman-teman mau bisnis, teman-teman mau berkarir, mau meraih cita-cita, insya Allah teman-teman bisa terlaksana. Katanya saya ngobrol sama Mbak Ina, saya doakan, katanya berarti mau punya visi kayak jebokannya ya, saya doakan. Hanya saja saya tanya, tapi kalau di Genpro itu pasti semuanya divisualisasi, visi, misi, target, value, sudah belum? Itu harus disiapkan. Oke, selesai. Ini adalah objek yang sebelumnya. Ini adalah agenda saya. Biasa saya ngurus event orang dari luar Jawa ke sini, dari Indonesia ke luar negeri. Itu terakhir sebelum pandemi ke Thailand, Bali. Jadi ngurusin event orang. Kalau teman-teman sering jalan-jalan ya, saya ngurusin kayak gitu. Tapi apa ya namanya? Saya biasa bermain online beberapa instansi. Jadi kenapa kok banyak instansi yang mempercayakan kegiatannya pada kami Katulistiwa? Nanti saya akan share kepada teman-teman semuanya. Apa yang harus teman-teman persiapkan?
Ini saya diamanai rumah zakat. Jadi bina ini salah satu yang sukses. Yang nggak sukses banyak. Jadi yang mau dibina, alhamdulillah bisa jalan. Ada yang ternak kelinci, ada yang ternak kambing, ini nggak saya fotokan. Ini salah satu yang jalan ternak kelinci, alhamdulillah sudah dari 2 jadi puluhan bisa menghasilkan omset lah untuk keluarganya. Terutama untuk orang-orang yang beragama. Baik teman-teman semuanya, sore hari ini saya ingin share kepada teman-teman semuanya tentang Rasulullah SAW. Jadi pada dasarnya banyak yang melihat Rasulullah itu ceritanya hanya ketika beliau jadi nabi, lupa bahwa sebelum beliau jadi nabi ada kisah yang luar biasa. Saya mau tanya, Nabi Muhammad muda diangkat menjadi Rasulullah umur berapa? 40 tahun, ya 45. Jadi sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah, profesi beliau apa? Pedagang. Itulah proses yang jarang sekali para kiai, para ustadz itu menjelaskan. Dan banyak hal ilmu yang insya Allah banyak bisa kita ambil. Sebelumnya, kalau dong bagikan kertas itu, saya ingin menggali hal terhadap teman-teman semuanya. Yang SMA, angkat tangan. Enggak, yang masih sekolah yang lulus yang udah kerja mas? Iya, udah kerja. Yang SMP? SD atau SD? SD? Jadi kakak turba. SD. Yang TK. Yang sudah kerja 2 panitia. Oke. Selanang ora pagi mas? Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari yang nanti. Jadi teman-teman semuanya, oke sampai dibaca. Jadi saya share sedikit. Pengusaha itu punya peran penting dan ternyata punya posisi yang penting ketika nanti di akhir nanti. Jadi banyak yang bilang bahwa orang kaya nanti hisabnya terakhir, orang yang miskin itu pertama kali masuk surga. Tapi ternyata ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi pengusaha akan disandingkan dengan para nabi. Teman-teman semuanya, saya akan share. Saya sekarang posisinya direktur, alhamdulillah. Saya mulai semuanya itu sejak mahasiswa, dari marketing sampai posisi sekarang. Banyak yang berguguran di usaha saya. Tapi karena istiqomahnya saya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk masih bertahan sampai sekarang. Saya pernah lepas juga dari kegiatan bisnis, tapi alhamdulillah ternyata Allah kasih jalan dan saya bertahan sampai sekarang. Bahkan ketika saya mau menikah pun saya berdoa dengan sama Allah, ya Allah, jika Engkau menghendaki kebaikan kepada aku, izinkan aku menikah tahun depan. Berikan aku proyek yang besar supaya aku bisa melamar wanita yang ditakdirkan itu. Serius itu tahun 2005 saya nikah tahun 2016, itu doa saya 2015 setelah Lebaran saya berdoa itu. Ternyata akhir tahun Allah kasih rezeki yang luar biasa, proyek yang besar, dan uang itu bisa saya siapkan itu pernikahan saya. Teman-teman semuanya, yang cowok maupun yang putri, insya Allah hari ini saya akan share kepada teman-teman semua sebuah fondasi. Saya pengen tahu, sudah punya cita-cita semuanya belum hari ini?
Ya, oke, gini. Saya SMA, nanti kuliah, saya SMK, nanti kerja, nanti gambaran masa tua saya kayak gini, sudah punya gambar? Jujur aja, kenapa? Jujur aja. Jujur aja. Kakak, yang jawab, yang sudah punya gambar? Kakak, belum punya. Belum punya. Masya Allah. Terus kalian mau ngapain nanti? Yang putri? Jangan enggak. Yang peserta. Sudah punya Pak? SMA berapa? SMA atau SMP? 4. Aku lihat mahasiswa mana? Oh iya, jurusannya? Hukum ekonomi? Mana ya? Hukum ekonomi Islam atau ekonomi Islam? Agak susah dulu saya mata kuliahnya nggak berasa susah. Tapi ya insya Allah saya doakan semoga istiqomah. Next mas. Baik, silakan mas, monggo. Baik, teman-teman semuanya, kuis Nabi Muhammad SAW. Kalau teman-teman silakan, saya sarankan teman-teman semuanya, tidak ada seorang tokoh inspirasi manapun yang paling berpengaruh kecuali Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah buku yang berjudul 100 orang berpengaruh di dunia. Yang nulis bukunya itu diteliti, dan yang nulis itu bukan orang Islam, orang non-Muslim, orang Amerika. Dan yang nomor 1 siapa? Muhammad SAW. Kalau Barat baru bilang bahwa tentang hak asasi manusia banyak yang mengumbar-umbar, karena Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu. Beliau sudah menjadikan Bilal bin Rabah, budak hitam, ketika dimerdekakan itu sudah menjadi orang sahabat yang disuruh memperkenalkan azan pertama kali. Jadi ketika ada orang yang ngomong hak asasi manusia, Islam itu sudah lama sekali. Nabi Muhammad, kalau teman-teman datang ke Mekah, saya doakan supaya bisa haji dan umrah. Saya doakan teman-teman akan lihat di Mekah, Madinah itu padang pasir, gurun. Nabi Muhammad lahir sudah yatim, kemudian ditinggal ibunya, diasuh oleh pamannya, kakeknya, kemudian pamannya. Beliau sejak kecil sudah tidak ada sekolah. Dia memang di sana tidak ada sekolah. Lahir panas padang pasir. Kalau teman-teman datang lahir di sini sudah pengen apek jamur tangganya punya tinggal ke sawah, ngelak, ada pohon keras panai itu diambil, gitu kan? Dimakan nggak bisa. Itu sebuah kelebihan yang luar biasa. Makanya teman-teman semuanya, beruntunglah ketika teman-teman itu semua lahir dalam keadaan Islam. Nabi Muhammad sudah lama sekali dan lahir di sini. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, pasar di Madinah itu luar biasa. Yang namanya persembahan untuk patung-patung, bahkan suku-suku di Mekah itu malu mereka punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, ya kan? Nah, yang pun tahu pasti. Maka beruntunglah, bersyukurlah itu teman-teman semuanya. Nah, Nabi Muhammad beliau berdagang, tapi hal yang paling utama adalah itu. Saya kadang sedih ketika melihat sikap anak-anak sekarang ya. Ketika dia di TikTok, di dengan menghujat, entah YouTube, entah Instagram, itu akan menjadi habit teman-teman semua. Menjadi habit untuk kita semuanya. Nanti bahkan ketika teman-teman ke depan kerja, pasti teman-teman akan ditanya tuh media sosialnya apa, dan dia akan dilihat. Itu akan dinilai. Jangan salah. Sekarang media luar biasa. Orang yang saya misalnya di Instagram, Setia Adi atau Adi Nugroho, terus di Facebook Setia Adi datang. Brand saya apa di sana? Ada. Kegiatan saya apa? Ada. Teman-teman punya media sosial, ketika nanti teman-teman kerja atau cari pekerjaan di situ pasti akan ditanya, dan itu akan dicek. Kecuali teman-teman kerja di kayu lapis, bahkan Indomaret, Alfamart itu tugasnya saja. Saudara saya itu kebetulan beliau supervisor dulu di Jawa, sekarang dipindahkan ke daerah di Bali. Itu cerita bahwa open recruitment untuk sekelas
Indomaret, Alfamart yang hanya sekedar pelayan, pelayan di depan itu mereka medsosnya dilihat bagaimana attitude mereka, sikap mereka. Nabi Muhammad itu terkenal sebelum jadi Rasul itu terkenal sebagai apa? Asli orang yang terpercaya. Harvard University, universitas terbaik di dunia itu meneliti tahun sekitar 80-an, 90-an tentang apa yang mempengaruhi kesuksesan orang. Nomor satu itu adalah kepercayaan, amanah. Baru selanjutnya adalah sikap, attitude dan lain-lain. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mempraktikkan itu dalam Islam. Sebenarnya kita sebut Islam itu sudah maju, hanya saja kita yang nggak mau untuk memudahnya. Nah, apa yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW adalah sikapnya, sikap mental bagaimana kita bisa memenangkan itu semuanya. Yesus, apa yang beliau wariskan? Visi, misi. Rasulullah 1400 tahun yang lalu pernah menyampaikan bahwa suatu saat Islam akan sampai ke barat tanpa perang. Dan benar teman-teman semuanya, di sana di Eropa itu masjid besar dan gereja itu berhadapan-hadapan. Di Italia itu sudah 400 tahun yang lalu. Jadi apa ya, Rasulullah guru saya pernah ketemu seorang tokoh, beliau penulis terkenal, tulis buku Hijrah ceritanya. Dia meneliti tokoh-tokoh, ternyata memang nggak ada tokoh yang sesempurna Nabi Muhammad SAW. Mau tentang keluarga, mau tentang anak muda, tentang keluarga, semuanya ada. Hanya saja kita yang nggak mau. Kita itu terlena dengan apa yang disampaikan oleh Barat. Kalau kita mau bisnis, semuanya ada dari Nabi Muhammad. Tapi yang penting adalah sikapnya. Hari ini saya akan share teman-teman semuanya 12 tahun perjalanan saya, apa yang perlu teman-teman siapkan. Mas, SMA, SMP sudah lulus? SMK mana? Jurusannya? Multimedia. Nah, ini multimedia juga pengaruh teman-teman semuanya. Saya punya teman peluangnya besar. Bagaimana nanti ke depan, karena ya banyak orang yang bisnis yang dia nggak paham tentang multimedia, peluang besar. Tapi kan bagaimana orang itu bisa percaya sama kita. 12 tahun saya perjalanan nggak mudah ketika saya memulai usaha sejak kuliah. Nah ini saya akan share kepada teman-teman semuanya. Ternyata saya juga baca buku banyak buku, ternyata Nabi kita ini sudah ngajari banyak hal. Oke. Mentalitas nomor satu yang diajarkan oleh Nabi kita teman-teman semuanya. Saya ingin teman-teman menulis. Punya cita-cita ya? Punya cita-cita? Oke. Silahkan di situ ditulis. Gak usah malu teman-teman semuanya. Jadi ada sebuah hadis Sahih yang mengatakan bahwa tidak diaminkannya doa ketika kita berada di sebuah majelis ilmu, malaikat menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak turun malaikat sebelum doa kita itu diijabah sama Allah. Bisa jadi doa kita tidak diijabah bukan karena Allah tidak memberikan rezeki pada kita, tapi ketidaksiapan kita. Nanti akan saya share teman-teman semuanya. Silakan di situ teman-teman semuanya tulis nama teman-teman semuanya, nama lengkap. Silakan di bawah nama ditulis visi atau impian cita-cita teman-teman semuanya. Yang SMP saya ingin masuk ke SMA, yang SMK saya ingin kerja. Berapa? Silakan ditulis. Nanti materi lanjutnya yang pertama silahkan tulis. Teman-teman pengen punya gambaran apa sih tentang masa depan teman-teman semuanya? Monggo silahkan ditulis sebisa teman-teman semuanya. Monggo silahkan. Tidak usah malu. Apa?
Boleh silakan ditulis. Bingung mas? Bingung? Walah. Gak usah nyontek. Misalkan ya SMP saya ingin masuk SMK ini, kenapa? Saya ingin kerja di perusahaan ini, kenapa? Silakan tulis. Silakan. Yuk, silakan tulis. Mau silakan. Iya mas. Kalau video nggak apa-apa, nanti silakan. Untuk saran. PL di rumah. Untuk saran kita besar apa kecil mas? Hurufnya? Ah, terserah. Terserah. Gini mas, masa sih nggak punya gambaran saya mau jadi apa sih? Sederhana itu. Udah punya. Tuku ya. Sampai sudah lulus kerja. Belum ya? Saya berharap di rumah ini kita dapat rezeki yang makanya tulis mas. Mau kerja di mana tulis itu mas. Jurusannya apa dulu mas? Listrik. Wah, kok udah kayak lampu ya dia. Bisa kerja di PLN. Ini ada kemarin ada bukaan PLN, ada bukaan dinas pertanian. Banyak kalau kita itu mau dolar, mau apa ya? Tidak hanya berkomunikasi sama peluang banyak. HP jangan buat Facebookan, Instagram saja, bukan lihat ranoan. Sudah sekian ranoan. Sudah. Tapi Itu harus berusaha. pengen masuk surga. Itu ya waktu hidup terus. Ya. Ya teman-teman semuanya silakan yang belum punya silakan, ini saran saya saja. Itu yang saya lakukan. Saya punya visi besar, saya punya cita-cita, maka itu contoh sederhana lah. Teman-teman pengen nggak sih menghajikan sama mengumrohkan orang tua? Pengen nggak sih membahagiakan mereka? Mau kan? Itulah sederhana. Gimana caranya teman-teman yang tahu? Saran saya teman-teman nanti silahkan teman-teman merenung apa yang ingin teman-teman perjuangkan untuk diri teman-teman semuanya, untuk orang tua teman-teman semuanya. Biasanya, oke teman-teman semuanya stop dulu ya, stop dulu. Nanti silahkan lanjutkan di rumah. Saya minta tolong, insya Allah kalau teman-teman serius ini akan berpengaruh. Saya sudah mengalaminya. Apa yang teman-teman sudah lewati, yang belum teman-teman saya sudah lewati. Insya Allah kalau ini dipraktekkan, insya Allah teman-teman nanti. Ini sebenarnya kalau targetnya itu sehari diwujudkan dari visi misi kita, timelinenya apa. Jadi self execution namanya, eksekusi diri. Nah, saya akan biasanya itu ada belum mas saya itu ingin punya cita-cita jadi pengusaha, ingin kerja di sini, tapi banyak persoalan keluarga saya kan ini, saya cuma ini, saya nggak bisa diri, saya nggak punya kemampuan ini, betul? Padahal kita itu diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya. Teman-teman semuanya, saya akan tunjukkan sebuah video motivasi buat teman-teman semuanya sebagai teman-teman bahwa manusia punya kekuatan yang luar biasa. Hanya saja kita yang membatasi terhadap diri kita sendiri.
Oke teman-teman semuanya, fokus kita perhatikan video ini. Kita ambil sebuah pelajaran dari video ini. Apa nanti teman-teman silahkan merenung apa yang bisa teman-teman peroleh dari video. Silakan.
Oke teman-teman semuanya, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang cowok angkat tangan, silakan. Musuh nggak berani sih, ya silakan angkat tangan. Apa yang bisa diambil, Mas? Yang belakang, angkat tangan Mas. Sama namanya yang silakan itu loh. Sholat mulai dulu. Mas, angkat tangan Mas, berdiri Mas. Mas berdiri Mas, nggak apa-apa. Ayo cowok kok, ayo berdiri. Ayo Mas, ayo Mas, nggak apa-apa. Saya pengen kenalan, yuk kenalan. Jangan pernah malu memperkenalkan diri kita. Bisa jadi rezeki itu datangnya dari perkenalan teman-teman. Yang belum dapat pekerjaan, jangan ketemu sama teman-teman yang anggur Mas. Saran saya, bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, yang positif tentunya. Kalau teman-teman bergaulnya sama dengan yang soleh, ya memang silaturahmi biasa seperti saya. Tapi ya kita itu bergaulnya itu ditingkatkan lah. Cari informasi yang lebih daripada yang ada di sekeliling kita. Mas, naik Mas. Malu? Wah, orang. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Mas Agus. Kelas atau masih sekolah sudah lulus? Alhamdulillah SD. Tasik SMK. SMK mana? SMK Kedung. Jurusannya? Multimedia. Bagus. Oke. Belum Mas, belum. Apa yang bisa jenengan ambil pelajaran dari itu Mas? Semaput. Jangan pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Belum Mas. Belum kayak bisa. Ya Mas, berdiri Mas. Namanya siapa Mas? Ya. Umurnya berapa? 19 masih muda. Ya. Apa yang bisa diambil Mas? Yang lain ya? Yang lain Mas. Apa? Oke sudah, Mbak Putri, angkat tangan silakan. Mbak, yang Mas sudah kuliah, siapa namanya? Mbak Arum. Apa yang bisa diambil dari video itu Mbak? Oke siap. Yang lainnya, mau silakan. Yang SMK mungkin ya SMK. Ya SMK, Mbak. Jurusannya apa? Aku. Namanya siapa? Mbak Asna apa Hasna? Hasna. Apa yang bisa diambil? Astagfirullah. Hasna ya? Hasna. Oke, apa yang bisa diambil? Hasbunallah. Bingung. Oke teman-teman semuanya. Saya sering mencari video motivasi untuk diri saya pribadi, kadang sering sharing, kadang sering isi kegiatan SMP, SMA. Hal yang sederhana yang ingin saya sampaikan itu adalah yuk kita itu punya cita-cita, harus punya cita-cita. Kadang kita itu pengen maju, cuma diri kita sendirilah yang menghalangi. Yang pertama, ketika ditanya kamu bisa sukses nggak? Bisa sampai sana nggak? Bisa nggak ya? Bahkan sekelilingnya pun itu meremehkan. Betul Mbak ya? Saya juga dulu pernah seperti itu teman-teman. Ketika saya memulai bisnis sama kayak tapi seiring waktu berjalan bisa menghasilkan, bisa ada dampak positif. Alhamdulillah pelan keluarga saya percaya. Bahkan satu orang yang percaya sama saya, bapak saya sudah tidak ada. Yang masih sekarang adalah ibu saya. Satu-satunya orang yang masih support sama saya dulu itu dan yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Teman-teman semuanya, video yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, yang pertama adalah yuk, percaya diri. Yang pertama, kenapa itu kembali ke tas tadi, miliki visi. Coach itu tadi suruh bisa nggak ke sana. Itu belajar tentang visi, tentang bagaimana kita memandang masa depan kita. Jangan pernah malu, jangan pernah nggak percaya tulis di depan sebuah kertas. Ya Allah, aku pengen kayak gini. Nggak perlu cerita
terus belajar. Next, Mas. Oke teman-teman semuanya, saya pengen proses ini. Jadi terakhir, silahkan teman-teman semuanya berdiskusi apa value dari teman-teman semuanya, baik itu dari segi dari segi mata pelajaran teman-teman semuanya, dari segi diri teman-teman semuanya, bahkan value diri teman-teman semuanya. Insya Allah mulai dari sini teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tahu value ya, tahu value nggak? Value itu adalah nilai diri kita, kelebihan diri kita dibandingkan dengan orang lain. Bisnis saya itu lebih sering ke ngomong baik, presentasi dengan orang, meyakinkan orang. Saya menemukan value itu ketika saya kuliah. Saya ketika berbagi cuma-cuma. Saya kalau ikut workshop mahal, sekali workshop terakhir kemarin di sini saya ikut jutaan. Itu pengembangan diri. Kalau misalkan masih berani mau kalau mau tidak dikunci, insya Allah saya mau free. Asalkan tidak berhubungan dengan saya. Teman-teman yang ingin punya cita-cita masjid ini, yang ingin maju kegiatannya, yuk saya bantu. Saya sudah biasa sebenarnya. Kalau kita bantuan sama sih. Next, Mas. Saya mau menanyakan ini panjang, tak cukup waktunya. Jadi adalah zona kedua. Dua ini comfort zone, ini adalah zona nyaman dan zona ketakutan. Kalau teman-teman ingin berkembang, itu harus lepas dari zona itu. Di workshop biasanya di training biasanya dirinci. Rinciannya seperti apa? Nih, nah, formula 12 5 3 1. Ini baik mau untuk bisnis, mau untuk di kita lepas tuntas. Makanya saya tadi bilang waktunya semalam saya tanya mereka waktunya berapa? Waktunya ya pada saat mulai jam 5 ya sejujurnya saja saya menyampaikan itu. Kalau sehari misalnya saya workshop 2-3 hari, sebulan 2 kali, setelah tahun ini saya 2 kali saja workshop untuk memperbaiki, untuk memperbaiki bisnis saya, untuk memperbaiki saya. Ini detail membahas saya. Ini detail bagaimana nanti kita tahu ya 12 faktor kompetisi. Oh ya, kompetensi diri kita itu apa saja yang untuk mendukung diri kita. 12 itu sukses, 5 nilai ini diri kita, terus 3 yang dari diri kita. Apa? Misalkan terganteng, misalkan terbaik, gitu kan, tercantik, misalkan. Kita pasti one only. Jadi hanya satu yang kita miliki dari mana yang kita pasti harus kita mulai dari visi teman-teman semuanya. Pulang berpikir cita-citanya kita mau apa. Masa sih kita itu menurut saya ya orang tua kita nggak mau sih bahagia orang tua kita. Orang tua kita sudah susah payah menyekolahkan kita, masa kita juga akan sama juga sama kita pulang, kita perbaiki semuanya dan mulai dari visi dan cita-cita teman-teman semuanya. Kemudian tulis di situ value apa kelebihan diri dari teman-teman semuanya. Mbak Ika sudah isi belum? Sudah disampaikan belum? TM. Sebenarnya TM kemarin harusnya belum. Enggak. Harusnya ada. Yang pertama jujur,
itu adalah menjadi solusi bagi orang. Beliau mau bisnis tanpa modal. Kalau bisnis sama Muhammad, sama bisnis sama Muhammad. Saya di Temanggung di Semarang berusaha untuk kalau tur sama Mas Hadi, sama Mas Dio. Temanggung saya rata-rata konsumennya jelas. Terutama jenis pendidikan, jenis pertanian. Selama ini mereka kecewa sama perusahaan yang pernah mereka pakai punya saya, padahal lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi mereka pakai punya saya. Kenapa? Karena percaya gitu. Saya termasuk membawa bisnis dari nol, dari marketing, kemudian marketing. Sekarang alhamdulillah di pasca pandemi ini ada perubahan manajemen. Akhirnya nanti setelah pasca pandemi saya menjadi direktur untuk perusahaan yang ada di Semarang. Saya sekarang masih di sini di Temanggung. Dulu saya bolak-balik Temanggung karena keluarga saya di sini. Saya tidak kalau teman-teman mau share dengan saya, mau silakan. Saya bantu. Saya sudah share sama Mbak Indah itu roadmap awal bagaimana mau bikin masjid berani, mau apa itu dari sini. Tapi hanya pusing ya. Karena banyak banget. Karena itu harus kupas tuntas. Teman-teman semuanya, baik jenengan profesional, bisnis. Sekarang jenengan jualan banyak orang yang nggak sadar. Saya paling sebel ya ketika saya beli itu. Saya itu karakternya ketika saya udah beli bagus langganan. Banyak orang yang kayak gitu, ini nggak sadar. Kalau jenengan nyaman barang ini harganya sekian, kualitasnya kayak gini, kelemahannya kayak gini. Kalau saya pasti presentasi mas. Kayak gini saya sampaikan harga saya sekian, fasilitasnya kayak gini. Kalau mau kayak gini harganya sekian, kalau kayak gini sekian. Itu yang harus kita miliki. Nomor satu teman-teman jujur amanah. Kalau teman-teman terkenal itu kembali ke atas value diri. Teman-teman nggak bingung kok, nggak bingung. Banyak teman-teman Facebook saya yang dia punya perusahaan itu sebelum pandemi itu sudah menghubungi saya. Mas kita mau ada acara ini, pandemi gagal. Bahkan itu hanya bermodal dari status Facebook kita, dari klien-klien kita yang sering kita upload di Facebook. Silakan teman-teman kalau yang punya Facebook ikuti saya aja, belajar bareng. Value diri kita itu jujur amanah, itu nggak usah bingung. Kalau kita bagus orang nyari kita, tapi orang harus kenal Instagram kita, Facebook kita, TikTok kita. Ini cara buat joget-joget. Nanti ketika kita joget-joget, karena jejak digital itu kelihatan teman-teman semuanya. Sekarang mbah-mbah itu kan sering joget di TikTok kan. Nanti kalau sudah ibu-ibu mbah-mbah itu kan, ketika nanti punya cucu, punya anak itu kan, mbahku, iya kan? Orang akan melihat jejak digital itu sekarang. Yang dulu bilang corona nggak akan masuk ke Indonesia gitu, karena orang Indonesia itu makan nasi kucing aja udah biasa kayak gitu, nggak akan ada. Ternyata masih juga pengaruh sama bisnis setahun. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai lagi banyaklah kasihan. Jadi kenapa ini perlu teman-teman semuanya? Kita nggak tahu, bisa jadi teman-teman nanti ada calon bupati di sini, ada calon kepala daerah di sini di utara, nggak tahu. Makanya nomor satu itu perlu ditemui. Kedua, cerdas. Cerdas itu kita tahu memposisikan diri. Fatona tapi menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, mau terus belajar bertumbuh. Yang ketiga, cari yang barokah, yang memberikan manfaat. Satu kunci teman-teman semua. Kalau teman-teman mau sukses, tolong perhatikan ya. Posisikan teman-teman semuanya jadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bisnis saya, ada kalau tidak jadi guru saya itu pernah bilang, kalau mau sukses tiga bagian. Yang pertama, jadilah yang pertama, the first. Yang kedua adalah yang berbeda. Yang ketiga adalah yang terbaik. Terakhir sudah banyak teman-teman. Saya mengambil yang kedua, yang be different sama be the best. Mungkin jurusan listrik orang sudah banyak yang sekolah di situ, tapi
Apa yang perlu kita gali berarti kita terbaik di mana? Kembali ke sebelumnya. Kita yang terangkat di situ. Tiga terakhir itu apa? Kemudian kita berbeda di mana? Nilai inti kita 12 kompetisi kita itu di mana? Itu yang harus kita, insya Allah teman-teman semuanya. Kalau kita menggali diri kita tahu kemana langkah kita. Itu yang sudah saya lakukan. Karena segmennya saya A di menengah ke atas, maka mereka butuhkan apa? Masih coba kalian sudah the first, ya kan? Terus kita mau posisinya di mana? Mau di different atau di the best? Nah, itu harus dikali. Differentnya di mana? The bestnya di mana? Sudah ada, saya lihat itu schedule-nya ada kunjungan ke sana sudah. Harus tahu visi misinya sana apa. Ditulis di sini visi misi masjid Beranti, roadmap-nya kayak apa. Wis sudah. Kalau jadi yang utama itu sudah. Kalau kita mau mengejar berat. Saya bersaing dengan beberapa perusahaan yang sudah multinasional, ya berat. Tapi saya mencoba mencari yang the different sama the best. Nah, itu yang harus kita gali di teman-teman semua. Ya, kembali next. Oke. Kemudian yang terakhir adalah berterima kasih dan bersyukur. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ini hadis hasan. Kalau ada yang mengatakan dhaif, tapi insya Allah bisa dipraktekkan. Ketika kita ada orang yang berperan dan kita ucapkanlah terima kasih. Seringlah bersilaturahmi kepada orang. Mas, kalau benar pengen cepat bertumbuh, Mas siapa namanya Mas yang pakai baju ini? Mas Yuda. Kaulah dengan orang-orang yang di luar teman-teman semuanya. Meskipun tidak menghindari dengan teman-teman yang ada di sini, tapi teman-teman harus sudah siap untuk ke level yang berikutnya. Mbak Ina sudah di ACT ya, kalau pengen di sini berkembang, ya cari yang lain. Oke, alhamdulillah. Itu teman-teman semuanya yang terakhir. Oke. Oke, teman-teman semuanya closing dari saya. Mulailah memberikan solusi kepada persoalan orang lain. Ini akan menjadi kunci untuk awal teman-teman menemukan saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.